Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 dari matkul analisis data. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang saya sendiri, Vidya Anggraini, sebagai moderator. Nanti setelah itu, yang pertama, Edwin Dila Septiana akan membahas data mining. Yang selanjutnya, Pristi Indah Nurfiana akan membahas tool Google Trends. Selanjutnya, Serviana Trisna Suhesti akan membahas tool Google Keyword Planner. Dan yang terakhir akan dibahas oleh Delay tool Facebook Audience Insight. Nah, saya persilakan bagi teman-teman yang akan membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Dila Septiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining. Langsung saja, data mining merupakan teknologi baru yang sangat berguna untuk membantu perusahaan-perusahaan menemukan informasi yang sangat penting dari gudang data mereka. Data mining dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang dengan cara tradisional memerlukan banyak waktu. Fungsi data mining sendiri yaitu, yang pertama ada fungsi prediksi, yaitu proses untuk menemukan pola dari data dengan menggunakan beberapa variabel untuk memprediksikan variabel lain yang tidak diketahui jenis atau nilainya. Yang kedua ada fungsi deskripsi, yaitu proses untuk menemukan suatu karakteristik penting dari dalam data suatu basis data. Yang ketiga ada fungsi klasifikasi, yaitu proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan. Yang keempat ada fungsi asosiasi, yaitu proses ini digunakan untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Data mining sendiri mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari data mining yaitu data mining dapat membuat analisa suatu data besar menjadi semakin mudah. Pencarian pola baru atau tren baru bisa dilakukan dengan mudah, sehingga bisa membantu mengambil keputusan di masa yang akan datang, atau bisa memprediksikan data tertentu sehingga bisa menganalisa apa yang harus dilakukan. Dan kekurangan dari data mining yaitu, yang pertama masalah privasi, yang kedua ada masalah keamanan, dan yang ketiga ada penyalahgunaan informasi dan lain-lain. Langkah-langkah data mining antara lain, yang pertama pembersihan data, yang kedua integrasi data, yang ketiga transformasi data, yang keempat aplikasi teknik data mining, yang kelima evaluasi pola yang ditemukan, yang keenam presentasi pola. Metode data mining ada 4. Yang pertama, classification, yaitu tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Yang kedua, clustering atau segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Yang ketiga ada association, yaitu menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang dibeli bersamaan oleh customer. Misal yang membeli saus biasanya membeli kecap dan sebagainya. Yang keempat ada regression, yaitu digunakan untuk memecahkan banyak problem bisnis, contohnya untuk memperkirakan metode distribusi, kapasitas distribusi, dan lain-lain. Nah, sebuah produk diciptakan untuk memenuhi sebuah kebutuhan atau mungkin dapat menjadikan sebuah keinginan menjadi kebutuhan baru, di mana konsumen sebagai individu memiliki beragam kebutuhan dan yang dapat dijadikan perusahaan dalam menciptakan suatu produk. Jadi, dapat dikatakan bahwa proses membeli diawali dengan adanya pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, pada kasus data mining ini, saya akan memberi contoh tentang pabrik susu.
di wilayah tertentu. Langsung saja ya. Eh. Nah, di sini saya memberi contoh 20 wilayah yang ada di Jawa Timur, misalkan. Yang pertama Sidoarjo, 2 Trenggalek, Tuban, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memberi contoh, oh maaf kepotong, gak bisa tampil penuh ya. Dari data tersebut saya memberikan contoh di beberapa wilayah memproduksi memproduksi susu dari beberapa varian rasa, dan kita sudah memasarkan di wilayah tertentu. Yang pertama ada varian original, yang kedua vanilla, yang ketiga coklat, yang keempat mocha, dan yang kelima ada oranye. Nah, di sini kepotong karena nggak bisa ditampilkan semua, jadi mohon maaf ya. Nah, dari data ini kita bisa melihat varian rasa apa. Misalkan ada varian rasa susu original, itu tertinggi di kota apa, di wilayah mana gitu. Terus selanjutnya varian rasa di beberapa wilayah tersebut dari varian rasa yang sudah dipasarkan oleh perusahaan. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat bahwa kita bisa memprediksikan suatu keadaan atau kita dapat memprediksikan di mana produk susu dengan varian tertentu yang bisa kita pasarkan lebih banyak daripada wilayah-wilayah lain. Contohnya seperti di wilayah Kanigora atau wilayah M, itu varian rasa original. Jadi kita bisa memprediksikan untuk bulan depan bahwa kita bisa memprediksikan susu tersebut di wilayah itu bisa kita tingkatkan untuk memasarkannya dan lain sebagainya kayak gitu. Terus hubungan dari korelasi atau hubungan dari data mining ini dari wilayah tertentu dengan varian rasa tertentu, kita bisa melihat bahwa wilayah tersebut, wilayah tertentu bisa kita lihat di varian susu yang dengan rasa tersebut, misal original. Kenapa sih kita harus memproduksi susu atau mengirimkan susu tersebut di wilayah tertentu dengan jumlah yang banyak melebihi wilayah-wilayah lain? Karena kita dari data mining ini kita bisa tahu bahwa di wilayah tertentu misalkan ada pabrik ada pabrik roti misalkan membutuhkan susu dengan varian rasa original yang lebih. Jadi kita bisa melihat data-data tersebut dari data mining ini. Nah, contohnya singkat saja seperti itu. Jadi untuk varian rasa selanjutnya, bisa dikatakan seperti tadi tapi dengan varian-varian rasa yang lain gitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Prisi Indoneviana. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Google Trends.
Jadi kalau kita akan melakukan atau akan membuka sebuah usaha, awalnya kita harus melakukan yang namanya riset pasar. Karena di riset pasar ini sangat penting dilakukan ketika kita akan memulai sebuah bisnis, karena dengan riset pasar yang baik itu harus berdasarkan kenyataan yang ada atau yang terjadi di lingkungan kita. Jadi dalam Google Trends ini kita bisa tahu apa yang lagi populer sekarang ini. Jadi itu merupakan suatu metode yang sangat mudah ketika kita akan melakukan sebuah riset pasar. Google Trend itu suatu tools untuk mencari keyword paling populer. Jadi kita dapat mencobanya dengan meng-add address di browser kita. Jadi ini di Google. Kita bisa mengetikkan Google Trend. Jadi ini akan muncul seperti ini. Ini merupakan tampilan dari Google Trend. Yang di pojok kiri garis 3 ini dinamakan notification bar. Jadi dia terdiri dari ada beranda, pelajari, penelusuran trading, setahun short, langganan, bantuan, kirim masukan. Jadi nanti bakal muncul apa-apa yang lagi tren sesuai dengan topik yang akan kita cari. Seperti ini ada grafik. Contohnya, ada insight dari artikel. Misalnya kita akan memulai usaha, kita lagi ingin tahu tren tunik atau baju tunik ya. Aja, kemudian dia akan muncul yang namanya grafiknya. Jadi grafiknya itu mengalami naik turun dan penurunan pada bulan Maret sampai bulan April, kemudian dia naik lagi dan dia berjalan naik turun, cuman dia turun sama naiknya enggak jauh banyak gitu. Jadi nanti dengan kita melihat ini, kita bisa memutuskan apakah kita benar akan memulai usaha tunik ini. Jadi untuk meminimalisir banyaknya kerugiannya, mungkin kan sebuah bisnis harus dulu, cuman kalau rugi banyak ya gimana. Jadi terus kemudian kita bisa melihat pada wilayah yang lagi tren dengan baju tunik ini. Jadi yang pertama dia menduduki di daerah Aceh. Jadi yang paling banyak peminatnya itu daerah Aceh. Misal kita jual di daerah Aceh ini mungkin bakal laku keras. Dan disusul dengan Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Jambi. Orang yang lagi nyari itu ini topik yang sama atau topik terkait dengan tunik. Nah, tunik batik, baju tunik, model batik, dan sebagainya. Kemudian kita misalnya ingin membandingkan dengan produk lain, baju gamis. Kita ketik aja di sampingnya, kemudian kita enter. Dia bakal keluar grafiknya. Jadi yang merah ini gamis dan yang biru ini tunik. Nah, ternyata perbandingan antara tunik sama gamis, kebanyakan gamis peminatnya untuk sekarang ini sampai per
28 November. Jadi standar, kemudian turun dikit, naik lagi, standar, naik turun, kemudian naik lagi, dan bergerak secara fluktuatif. Nah, ini daerah-daerah yang banyak minat untuk tunik dan gamis. Yang biru ini tunik dan yang merah ini gamis. Jadi yang pertama itu di Sumatera Barat. Perbandingannya 29% dan 71%. Jadi dari data ini dapat kita simpulkan bahwa untuk tren sekarang ini yaitu gamis. Ketika kita akan memulai membuka usaha gamis, mungkin pada saat ini akan laku keras karena gamis banyak dicari dan banyak juga peminatnya. Nah, ini jadi seperti ini bentuk dari Google Trends ketika kita akan memulai riset pasar. Mungkin sekian dari penjelasan saya, misalnya kurang dan lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Septiana Trisna Suhesti. Persaingan ya, kita bisa memfilter persaingan kita itu dari yang rendah sampai yang tinggi. Jadi misalkan kalau nanti klik yang rendah, bisa menampilkan bagian-bagian yang persaingannya rendah. Begitu pula yang tinggi, yang akan menampilkan persaingan yang tinggi saja. Selanjutnya, yang keempat ada kata kunci yang potensial. Ide dari Google Keyword Planner, ada keyword yang bisa digunakan tanpa harus menggunakan Google AdWords. Yang kelima, mempersempit jangkauan lokasi. Kita bisa mentargetkan jangkauan lokasi agar volume penelusuran kita lebih banyak dijumpai orang. Yang keenam, mendapatkan informasi perangkat yang digunakan oleh pencari. Kita bisa menargetkan bagi pengguna yang menggunakan handphone. Di situ nanti ada pilihan handphone, tablet, sama komputer. Nah, kita bisa memfokuskan ke bagian pengguna handphone saja karena saat ini orang kemana-mana bawa handphone, jadi menurut saya itu lebih fleksibel. Dan yang terakhir, bisa untuk mendapatkan data real time dengan bantuan Google Trend. Kita bisa melihat data real time dari kota mana saja, sejak kapan, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kalau seperti ini, kita klik berikutnya. Nah, kita bisa menambahkan tema kata kunci. Kita klik berikutnya. Kita bisa memilih beriklan di dekat alamat tertentu ya. Berikutnya, akan kita isi seperti ini. Berikutnya,
seperti ini kita lebih memperkenalkan produk kita pada Google dengan menggunakan Google Keyword. Seperti itu ya contohnya. Nah, sebelum itu kita perlu tips dalam menggunakan Google Keyword Planner. Kita kembali. Nah, fungsi yang pertama, ambil ide kata kunci turunan dari web masing-masing. Nah, jika kita sudah punya web, kita bisa lihat seharusnya web kita menggunakan sesuatu menurut Google Keyword Planner tadi. Jadi nanti itu ada rekomendasinya ya. Yang kedua, curi kata kunci dari kompetitor. Nah, masukkan web kompetitor di tempat yang tersedia di Google Keyword Planner. Kita lihat kira-kira lebih banyak menggunakan keyword apa sih? Terus kita samakan dengan Google Keyword kita. Yang ketiga, filter kata kunci. Filter kata kunci ini kita bisa memfilter, misalkan masalah persaingan ya, kita bisa memfilter persaingan kita itu dari yang rendah sampai yang tinggi. Jadi misalkan kalau nanti klik yang rendah, bisa menampilkan bagian-bagian yang persaingannya rendah. Begitu pula yang tinggi, yang akan menampilkan persaingan yang tinggi saja. Selanjutnya, yang keempat ada kata kunci yang potensial. Ide dari Google Keyword Planner, ada keyword yang bisa digunakan tanpa harus menggunakan Google AdWords. Yang kelima, mempersempit jangkauan lokasi. Kita bisa mentargetkan jangkauan lokasi agar volume penelusuran kita lebih banyak dijumpai orang. Yang keenam, mendapatkan informasi perangkat yang digunakan oleh pencari. Kita bisa menargetkan bagi pengguna yang menggunakan handphone. Di situ nanti ada pilihan handphone, tablet, sama komputer. Nah, kita bisa memfokuskan ke bagian pengguna handphone saja karena saat ini orang kemana-mana bawa handphone, jadi menurut saya itu lebih fleksibel. Dan yang terakhir, bisa untuk mendapatkan data real time dengan bantuan Google Trend. Kita bisa melihat data real time dari kota mana saja, sejak kapan, dan lain-lain. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Ines Sartika. Jadi, saya akan menjelaskan tentang cara menganalisis data dari tool Audience Insight. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari Audience Insight itu. Yang pertama, sebagai pencari target market. Yang kedua, sebagai iklan dari target market atau audiens. Nah, kita sama-sama belajar nih bagaimana melihat calon audiens yang akan kita sasar pada Facebook Ads. Hal ini sangat penting saat kita akan beriklan di Facebook Ads. Maka kita harus lihat dulu siapa sih calon target produk kita. Jika kita tidak bisa melihat target tersebut dengan detail, bisa saja produk yang kita iklankan itu gagal. Nah, sekarang bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita membuka Google. Kita cari di pencarian Facebook Audience Insight. Kita pilih Audience Insight, Explore Interaktif Facebook Insight Tool. Go to Audience Insight.
Kalau kita tidak pernah login Facebook Audience Insight, kita nanti akan disuruh memasukkan email dan password Facebook. Punya saya sudah saya masukkan, jadi tinggal ini. Nah, pada jendela pertama ini akan ditunjukkan pilihan audiens mana yang akan kita sasar. Jika kita ingin melihat karakter dari audiens yang sudah mengikuti kita saja, kita pilih nomor 2. Tapi kalau kita ingin melihat karakter dari seluruh audiens di Facebook, kita memilih semua orang di Facebook. Jadi saya memilih semua orang di Facebook agar kita bisa melihat karakter semua orang. Yang pertama, kita melihat lokasi. Saya akan memilih lokasi negara Indonesia. Saya memilih seluruh Indonesia. Karena biar bisa melihat keseluruhan se-Indonesia, bukan hanya kota-kota tertentu saja. Usia dan jenis kelamin, saya memilih usia 18 sampai 45 tahun. Karena saya akan menjual baju distro, jadi umumnya baju distro itu diminati oleh orang sekitar umur 18 sampai 45 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan sih orang di atas 45 tahun, tapi sangat jarang sekali. Yang paling banyak itu umur 20 ke atas kayaknya. Karena saya menjual baju distro Malang, di baju distro, jadi saya memilih jenis kelamin laki-laki. Saya memilih minat yang berkaitan dengan baju distro. Yang pertama, kaos. Yang kedua, kemeja. Yang ketiga, celana. Terus celana pendek. Celana panjang. Sebenarnya celana panjang tidak ada, jadi tas, jaket, hoodie, jam tangan. Kita bisa memilih minat banyak-banyaknya sesuai yang kita inginkan. Jadi langsung saja kita masuk ke analisis. Yang pertama, demografi. Jadi di demografi, untuk laki-laki 100% laki-laki di semua Facebook, umur 18 sampai 24 tahun yang berminat untuk baju distro itu 38%. Umur 25 sampai 34 tahun yang berminat 44%. Umur 35 sampai 44 tahun yang berminat 17%. Umur 45 sampai 54 yang berminat hanya 1%. Artinya saat saya akan membuat iklan, maka umur yang saya bidik adalah umur 18 sampai 34 tahun. Karena yang paling besar marketnya ada di situ. Yang kedua, status hubungan. Status hubungan yang berminat dengan baju distro, yang pertama lajang 37%, yang kedua berpacaran 12%, yang ketiga bertunangan 5%, yang keempat menikah 46%. Jadi kalau saya ingin beriklan, saya memilih yang berstatus lajang dan berstatus menikah, karena peminatnya banyak di situ. Untuk tingkat pendidikan, untuk SMA 37%, untuk perguruan tinggi 59%, untuk pasca sarjana hanya 4%. Jadi saya akan memilih untuk memasarkan produk pada tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Untuk jabatan, pegawai pemerintah atau global 0,3%, layanan instalasi dan perbaikan 11%, konstruksi dan panggilan 8%, arsitektur dan teknik
9%, layanan pembersihan dan pemeliharaan 5%, pertanian, perikanan, dan perhutanan 8%, transportasi dan pengangkutan 12%, layanan protektif 4%, makanan dan restoran 5%, sesi hiburan, olahraga, dan media 17%. Cuman yang rekomendasi paling bagus itu adalah pegawai pemerintah atau global. Walaupun hanyalah 0,3%, tapi plusnya ada 50%. Suka halaman. Sebenarnya halaman mana sih yang paling mereka sukai? Nah, ini dia. Yang pertama, Liga Olahraga. Premier League MotoGP. Yang kedua, situs web rekreasi dan olahraga. Yang ketiga, tim olahraga. Yang keempat, game atau mainan. Yang kelima, perusahaan kendaraan dan motor. Keenam, lagu. Ketujuh, jaringan TV. Ke-8, olahraga. Ke-9, organisasi politik. Ke-10, produk dan layanan. Apa sih pentingnya kita melihat Facebook atau halaman mana yang paling mereka sukai? Soalnya kita bisa menggunakan ini sebagai pembanding. Jadi kalau kita mau membuat iklan, coba deh kita lihat iklan mereka, postingan mereka, pelajari strategi mereka, sehingga kita kalau mau iklan sudah ada contohnya. Kita cukup mengamati dan memodifikasi iklan kita supaya bisa terlihat lebih menarik dari iklan-iklan yang banyak disukai. Selanjutnya, lokasi. Kita bisa mengecek lokasi mana saja yang berminat di produk baju ini. Yang paling bagus itu di Demak. Yang kedua, Kebumen. Yang ketiga, Madiun. Yang keempat, Pasuruan. Kelima, Probolinggo. Kota Wetan, Sentral Jakarta, Bojonegoro, Lamongan, Magelang, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa memilih lokasi mana saja yang akan kita sasar. Karena kalau terlalu luas, bisa jadi iklannya nggak efektif. Maka lokasi ini yang paling penting. Jadi, kalau lokasi dianalisa begini, saya memilih untuk memasarkan produk mungkin di 5 kota pertama atau 6 kota pertama. Yang pertama Demak, Kebumen, Madiun, Pasuruan, Purbalingga, Kota Wetan. Rata-rata ini di daerah Pulau Jawa. Yang terakhir, kegiatan. Jadi kita harus mengetahui apa sih kegiatan yang sering dilakukan mereka di Facebook. Orang yang menyukai komentar itu hanya 11%, yang suka mengirimkan suka 16%, postingan dibagikan 1, promosi yang ditebus 1, iklan yang disukai 16. Jadi mereka lebih suka menyukai iklan, untuk komentar mungkin jarang-jarang suka. Pengguna perangkat, jadi kita perlu mengetahui pengguna perangkat apa yang sering dilakukan peminat. Yang pertama, desktop dan seluler 11%. Yang kedua, hanya untuk seluler 88%, 1% untuk komputer, iPhone, iPod 3%, Android di sini paling banyak, yaitu 91%. Web seluler hanya 6%. Nah, itu tadi data yang ada di Audience Insight. Jadi, kalau kita mau beriklan di Facebook Ads, kita lihat dulu siapa sih calon konsumen kita, lantas seperti apa sih yang ditunjukkan di dalam Facebook Insight ini, seperti demografi, halaman yang disukai, kegiatan apa, lokasinya. Tapi kuncinya cuma satu, agar iklan kita menjadi lebih optimal dan mengurangi tingkat kerugian atau kegagalan. Jadi, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.